Hafiz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa, Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa, Bang Mumin Refra, Sarjana Hukum yang telah hadir di Ranidea. Yang kami hormati juga teman-teman kepemudaan yang telah hadir juga di Ranidea sini, dan Bang Hos, mungkin malam ini kita bersama dengan Bang Mumin yang kapasitasnya adalah anggota DPRD aktif Provinsi Maluku, ya, kita berbicara terkait dengan bagaimana beliau melihat beberapa dapil atau lebih khususnya di Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kepulauan Aruh. Dengan waktu dan tempat saya persilakan kepada Bang Alan Tahir untuk memandu jalannya podcast kita malam hari ini. Silakan. Cek one, cek out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Koya-koya yang sudah ikut hadir di sini. Bang Mumin, selamat datang di Ranidea. Maaf tadi mungkin kita settingnya waktu lebih awal. Karena memang faktor cuaca tidak bisa diprediksi, ya terpaksa kita agak mundur sedikit. Konfirmasi ulang Bang Mumin. Sekarang di fraksinya fraksi apa ini? Pembangunan Bangsa, isinya apa nih Pak? PKB P3. PKB dalam komposisi jumlah kursinya 3, P3 2 kursi. Mohon maaf, ini ketong memang biasanya settingan tempat seperti begini, tidak terlalu formal, bicaranya juga lagi santai. Pak Mumin, ketong mulai dengan Komisi 1 DPRD Provinsi. Ini tugasnya apa saja nih Bang Mumin? Bisa dijelaskan ke seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Tapil 6 yang akan menyaksikan ini? Silakan Bang. Terima kasih. Pertama, atas nama Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Provinsi Maluku, PKB dan P3, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi kepada umat Muslim di tanah air, umumnya khususnya di Maluku dan lebih khusus lagi di Kepulauan K dan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru. Semoga di hari raya ini kita semua umat di kepulauan ini dapat bersama-sama hidup dalam sebuah kedamaian. Hidup kebersamaan itu suatu hal yang merupakan anugerah ilahi yang patut kita wujudkan dalam perilaku sosial setiap saat. Terus kalau Komisi 1 itu bidang tugasnya adalah pemerintahan, mitranya adalah di wilayah soal pemerintahan dan hukum, ya, dan seluruh penegakan hukum, aparat di bidang hukum itu mitranya kita. Kekuatan sosial politik itu ada di kita. Kemudian kepegawaian itu semua ada di kita. Baik Bang, mulai dengan paling apa nih? Ramai sekarang dibicarakan berhubungan dengan pemerintahan. Rencana pemekaran wilayah Provinsi Maluku Tenggara Raya, apa kabar nih Bang? Karena ada juga yang dua pendapat, ada yang bilang ini DPR nih diam-diam bahas ini padahal di pusat itu masih apa namanya, moratorium. Jangan-jangan DPR hanya ada apa ini dagangan saja nih, tapi sebenarnya barang itu belum. Tanggapannya Pak, silakan Pak. Ya, yang pertama di Maluku ini ada 19 kabupaten kota, satu provinsi yang diusulkan untuk menjadi daerah otonom baru, pemekaran wilayah di Provinsi Maluku. 18 kabupaten kota dan satu provinsi. Nah, Maluku Tenggara ini kan sudah diperjuangkan sejak awal, ya, sebelum kami menjadi DPR Provinsi Maluku. Dan sampai hari ini kita lihat ada badan
pemekaran Maluku Tenggara, Provinsi Maluku Tenggara Raya itu terus melaksanakan agenda-agenda sesuai dengan kebutuhan yang telah diperjuangkan. Yang kedua adalah usulan-usulan daerah otonom baru itu Provinsi Maluku juga disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan lembaga-lembaga politik lain seperti DPR Republik Indonesia, dan itu dilakukan oleh Badan Pemekaran Wilayah. Nah, Komisi 1 DPRD Maluku juga sudah menyampaikan itu, dan bukan saja usulan daerah provinsi, tetapi juga adalah kabupaten kota, termasuk K besar. Termasuk daerah K besar diusung ya. Daerah pemekaran baru. Ya. K besar itu kan kategorinya daerah terluar, dan ya mudah-mudahan itu menjadi bahan pertimbangan karena itu sudah merupakan ranah pusat, pemerintah pusat. Tentu pemerintah pusat punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri sesuai dengan mekanisme administrasi dan mekanisme lain, aturan yang merupakan suatu prinsip baku yang harus dipenuhi, dan ini merupakan satu kebutuhan yang tidak bisa terelakkan dalam melahirkan otonom baru. Dan pertimbangan-pertimbangan lain misalnya masalah keuangan negara, melahirkan sebuah undang-undang, menetapkan sebuah undang-undang itu tentu dampak ekonominya juga tinggi, dan itu, tetapi itu bukan lagi ranah daerah, baik itu kabupaten kota maupun provinsi, tetapi itu adalah ranah pemerintah pusat. Yang kedua adalah memang sebagaimana diketahui bersama ada MOU antara pemerintah dan DPR Republik Indonesia, ini belum dicabut ya. Memang ada sinyal-sinyal tertentu disampaikan oleh pejabat. Justru kita mau minta bocoran itu sinyal. Oknum-oknum pejabat, oknum-oknum pejabat, tetapi itu tidak dalam ranah formal ya. Itu sifatnya pernyataan publik yang tidak bisa dijadikan dasar untuk kemudian melahirkan sebuah keputusan yang sifatnya formalistik. Baik, Pak Mumin, kita tahu Bapak ini kan mewakili 3 daerah, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Kota Tual. Saya pernah di Dobo, ada bahasa Inggris teman-teman di sana tuh. Selalu kalau DPRD itu dari asalnya Kota Tual dan Maluku Tenggara, kasarnya itu kalau teman-teman dari KI jadi ketong Dobo ini saya tidak apa-apa. Itu bahasa di lapangan yang saya dengar seperti itu. Minta tanggapannya Pak, apa memang perwakilan pemetaan dapil ini betul kayak alasan pemetaan dapil itu mengakibatkan orang merasa tidak mendapat porsi yang sama? So, beberapa tahun yang lalu teman-teman Dobo juga minta kalau begini caranya provinsi dapil Napu ketemu pica lagi. Dobo 1 dapil saya sama nih SBB 3 kursi. Tanggapannya Pak, silakan. Yang pertama, di era demokrasi terbuka seperti ini semua orang berhak untuk menyatakan pendapat. Pendapat itu merupakan sebuah pilihan individu yang dijamin oleh negara, tetapi tidak dalam bentuk keputusan formalistik. Negara membutuhkan sebuah prinsip keputusan formalistik. Pemerintah sebagai representasi negara tentu dalam merumuskan sesuatu mempertimbangkan semua aspek. Aspek itu tentu ada dasar, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan KPU, itu rujukan dasar dengan jumlah penduduk dan lain sebagainya. Itu menjadi bahan pertimbangan. Nah, bahan pertimbangan itu dirumuskan secara arif dan bijak sesuai dengan jumlah yang diperoleh, dan kemudian KPU menetapkan daerah pemilihan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di komisi. Dari sisi mekanisme seperti itu Bang, tapi bagaimana dengan bahasa tadi? Ada bilang ketua dapil 6 ini kalau Kepulauan Aru kurang dapat perhatian ya. Karena biasanya yang terpilih itu teman-teman dari 2 daerah yang lain. Silakan Bang. Saya kira itu hak ya, hak setiap. Saya hargai pendapat seperti itu, tetapi demokrasi membuka ruang terbuka kepada semua orang dan dikembalikan kepada masyarakat setempat untuk kemudian jelih dalam melihat
pertarungan demokrasi terbuka ini sehingga melahirkan putra-putra terbaik dari dapil ini. Apakah itu Kepulauan K yang terdiri dari Maluku Tenggara, Kota Tual, dan apakah itu Kabupaten Kepulauan Aru. Bagi kami bukan persoalan identitas sosialnya, tetapi yang paling penting adalah kearifan dia dalam merumuskan program yang bijak dari 3 wilayah dapil 6 ini yang ditetapkan dalam 3 daerah otonom ini, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Aru, itu secara bijak sehingga tidak melahirkan justifikasi antara satu daerah dan daerah yang lain. Dan alhamdulillah kami dari 8 orang dari dapil sini semua alhamdulillah berpikir bijak. Di saat-saat tertentu kami konsolidasi lalu kemudian apakah itu Pak Amir Rumrah, Pak Ben-Hur, Pak Roy Patiasina, Pak Ibu dari Hanura, kemudian Ibu Tindrenyaan, Pak Ayen, dan Pak Ben-Hur, Watubun, semua kita punya komitmen yang sama. Kalau sudah menyangkut dengan daerah, sudah pasti kami menanamkan suatu prinsip. Dalam sebuah, kami berbeda partai, berbeda fraksi, tetapi di tingkat daerah, pada sudah level kepentingan daerah, kami menyatu dalam berbagai hal sesuai dengan otoritas. Kita juga dapil di sini juga mengisi jabatan-jabatan penting dalam DPRD, misalnya ketua fraksi, ada Pak Ben-Hur sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan, kemudian Pak Roy Patiasina sebagai ketua fraksi Demokrat, saya sendiri sebagai ketua fraksi Pembangunan Bangsa, kemudian Pak Amir Rumrah ketua Komisi 1, dan ada juga di Badan Anggaran Ibu Saudah Tetol sebagai ketua Komisi 2. Dan alhamdulillah semuanya berjalan normal, kami rileks dalam menghadapi semua proses sesuai dengan otoritas kami di Dewan. Baik. Mungkin kita pindah sebentar. Kemarin kita pernah diskusi juga dengan beberapa dinas kemarin tentang apa pengetahuan soal kemarin LIN ya, Lumbung Ikan Nasional. Iya. Menurut kepala dinas itu ada beberapa kewenangan kabupaten kota itu yang desentralisasi, balik ke provinsi. Hak-hak daerah kita ini jadi hilang karena ditarik ke provinsi. Bapak-bapak yang ada di provinsi melihat konstruksi undang-undang khususnya berhubungan dengan kita kepulauan sekaligus dengan perikanan seperti apa? Jadi Lumbung Ikan Nasional ini komitmen pemerintah pusat menetapkan Provinsi Maluku sebagai sentral dari pembangunan bidang perikanan. Dan alhamdulillah bertahun-tahun ini diperjuangkan, kemudian melalui semua elemen di Maluku dipimpin Gubernur Bapak Murad Ismail, hari ini itu sudah terwujud. Dan untuk ketahuan teman-teman bahwa perwujudan dari Lumbung Ikan Nasional ini, infrastruktur saat ini telah disiapkan untuk dilakukan pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah, sentralnya di lokasi di Desa Wai dan Liang, dan alhamdulillah semua itu sudah mulai berjalan. Dan kami baru-baru ini dikunjungi oleh pemerintah pusat, beberapa kementerian teknis terkait, dan itu sudah mereka punya agenda makro terkait dengan wujud dari pembangunan Lumbung Ikan Nasional di Maluku. Masih terkait tadi Pak, ada yang merasa kewenangan daerah ini ditarik ke pusat, walaupun itu kita tahu undang-undang ada di level DPRD, bukan di beberapa provinsi. Tapi bagaimana, pengen tahu kira-kira apa yang ada di pikiran bapak-bapak yang wakil dapil tamu ini, 3 daerah ini kalau kewenangan semua ditarik ke provinsi, apa kabar ketemu daerah nanti? Ya, kalau seperti itu terjadi, pemerintah daerah bisa memberikan alasan-alasan hukum untuk disampaikan menjadi bahan pertimbangan, alasan-alasan realitas sosial, dan bersama dengan lembaga-lembaga terkait di daerah ini untuk mengajukan, dan mudah-mudahan itu menjadi
direspon dengan baik. Karena dalam birokrasi politik itu kan ada otoritas tertinggi, pemerintah pusat. Nah, otoritas itulah yang kemudian diharapkan bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat di daerah ini, sehingga sesuai dengan realitas sosial, apakah realitas politik, realitas ekonomi, realitas sosial budaya, ini menjadi sebuah fakta yang hendaknya disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan oleh otoritas pemerintah yang lebih tinggi. Baik Pak, kita geser sedikit tentang yuk ke bidang keamanan ya. Oh iya, kita bahas tentang Provinsi Kepulauan tadi. Ke depan nih apa gagasan tentang Provinsi Kepulauan ini mau dijabarkan seperti apa nih cerita besarnya? Karena kita tahu investor-investor yang kemarin itu kita jual apa, Bapak sangat bangga sekali dengan Blok Masela. Tapi ternyata investor-investor besar tuh keluar dan itu jadi ya bukan belum mangkrak, tapi kira-kira berpotensi untuk itu. Kira-kira ke depannya apa nih kalau mau dipaksakan kita jadi provinsi? Apa sebenarnya itu bisa jadi provinsi? Jadi Provinsi Kepulauan itu ada 8 daerah ya yang sedang memperjuangkan undang-undang tentang Provinsi Kepulauan. Antara lain adalah Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, kemudian Bangka Belitung, Riau Kepulauan, dan ada satu daerah lagi. Nah, itu terus sampai hari ini bahkan ada wadah yang merupakan menjadi sarana konsultasi setiap saat untuk ingin mewujudkan undang-undang tentang Provinsi Kepulauan. Memang tentu kita butuh kajian akademik, kajian ilmiah yang menjadi masukan untuk menjadi bahan pertimbangan apakah itu adalah pemerintah pusat maupun DPR RI. Dan RUU itu sedang digodok oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan. Dan di DPR juga sudah alhamdulillah sudah membuat agenda terkait dengan keinginan untuk mewujudkan rancangan undang-undang kepulauan itu menjadi sebuah undang-undang. Dan secara jujur kalau rancangan undang-undang kepulauan itu, Provinsi Kepulauan itu ditetapkan menjadi undang-undang, maka sangat menguntungkan secara geostrategis, geopolitik, itu justru sangat merubah perubahan total dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Maluku, dan diharapkan seperti itu karena undang-undang itu mungkin nggak beda jauh dengan undang-undang otonomi khusus di Papua dan Aceh. Kita ini kan wilayah kontinental kita ini kecil ya, terbatas, tetapi wilayah maritim laut itu luas, itu tidak diperhitungkan dalam kalau dari aspek keuangan itu justru kita sangat dirugikan. Nah, oleh karena itu secara politik maupun berdasarkan realitas sosial seluruh elemen di Maluku umumnya, khusus yang instansi formal birokrasi politik pemerintahan, kita terus meyakinkan pemerintah pusat atas nama negara untuk melakukan sebuah tindakan yang nyata terkait dengan keputusan-keputusan politik yang bermutu untuk negeri ini. Baik Pak, ini informasi penting. Jadi buat teman-teman yang nyinyir saya DPR cuma main-main, ternyata tidak. Diseriusi betul itu. Begitu Ansor, tolong diteruskan itu teman-teman yang nyinyir kemarin. Kita pindah nih Pak, ada isu tanah. Tentang pertanahan. Kota Tua kemarin juga sempat ada perda tentang perlindungan hak ulayat. Agak repotnya di situ karena di undang-undang desa itu dia mensyaratkan ada batas wilayah. Sementara kita tahu tanah adat ini dari dulu selalu bermasalah. Pandangan Bapak legislator di Ambon, khususnya Pak Ketua Fraksi malam ini, itu
kondisi ini mau diselesaikan dengan cara apa? Silakan, Pak. Masalah tanah ini sangat rumit ya, secara nasional. ATR BPN juga ya sedang menggodok semua proses soal pertanahan. Nah, kita Komisi 1 itu membidangi itu, dan di bawah kepemimpinan Pak Amer Umrah selaku Ketua Komisi 1, kami tahun 2000 sebelum COVID itu kami fokus pada agenda soal pembebasan lahan, soal hak ulayat, soal hak milik. Sesuai surat masuk kami melakukan verifikasi, kami datang misalnya di Somlaki, kami datang ke sana soal pembebasan lahan, terjadi konflik antar warga satu desa dan antar desa, itu yang terjadi. Ya, oleh karena itu tentunya kita juga tidak bermaksud untuk melampaui kewenangan pemerintah kabupaten kota, tetapi ada will politik untuk bagaimana penyelesaian itu secara baik, dan itu sedang kami godok dan kami lakukan berapa kali Somlaki misalnya, kemudian ada juga ke Aru, kemudian di beberapa daerah kabupaten kota yang lain. Nah, masalah tanah ini masalah rumit memang, karena kita ada historisnya, tidak hanya dalam konteks hukum formal belaka, tetapi hukum-hukum adat, tatanan sosial masyarakat adat itu kita hormati, kita junjung tinggi. Tidak bisa itu kemudian kita kesampingkan, tetapi itu semua penyelesaiannya secara komprehensif sehingga ada kepastian bagi pemilik dari pihak yang bersengketa yang terjadi. Oleh karena itu tentu kami terus mencari berbagai bentuk yang tidak melakukan perlawanan terhadap atau tidak mengabaikan aturan-aturan formal, dan kami tetap menjaga tatanan sosial masyarakat dan historis perjalanan, kemudian historis sejarah kepemilikan lahan ulayat, tanah ulayat atau tanah-tanah yang sifatnya individu, bahkan tanah negara sekalipun. Kami tentu ada di Maluku Tengah terjadi seperti itu, bahkan di beberapa daerah sampai bentrok, beberapa kampung di Maluku Tengah sampai bentrok fisik itu terjadi. Nah, kami berharap itu tidak terjadi. Kemudian di Somlaki, kemudian di Aru, dan di sejumlah daerah lain yang sudah kami datang langsung untuk melihat secara dekat fakta-fakta itu. Tentunya kami juga melibatkan pemerintah kabupaten kota setempat sebagai bersama-sama mencari formula, dan karena secara teknis itu wilayah hukum dari pemerintah kabupaten kota, tetapi secara di sisi lain kita berada dalam bingkai Maluku, di mana ada laporan masyarakat masuk ke komisi, kami tanggap terhadap itu. Tidak butuh waktu yang lama. Begitu laporan masuk, kami respon, kami turun langsung melihat dekat itu yang terjadi. Nah, dan saya sering kebetulan di komisi 4 itu kita dari dapil ini komisi 1 itu dari dapil ini kami 3 orang, ya, kami 3 orang. Pak Amir selaku ketua komisi, saya sendiri, dan Pak Benhur Watubun. Kami terus berdiskusi soal ini, dan kemudian alhamdulillah menemukan beberapa, kalau seluruh Tenggara Raya dari kami 4 orang, maaf bukan 3, Pak Roy Patiasina, Tenggara Raya 2 orang, jadi 6 orang, 10 orang itu dari anggota komisi itu 10. Itu yang tapi kami berempat dari sini. Oleh karena itu berbagai hal terkait dengan urusan-urusan masyarakat tentunya begitu itu surat masuk kami langsung respon tanpa harus menunggu lama. Tetap balik ke pengakuan hak ulayat itu kan repot sekali untuk diformalkan menjadi batas wilayah. Atau konflik lama seperti di Lampung, di mana-mana itu selalu berhubungan dengan itu.
pikiran bahwa Bapak di Komisi 1 khususnya ini dari Dapil 6 ini mau kayak apa konkretnya nih? Sebab Perda bicara tentang undang-undang mensyaratkan batas, Perda bilang itu nanti ada batasnya, tapi menentukan batasnya nih kayak apa? Kita butuh ada, karena ini rahasia dia, kami selalu menghadirkan tamu yang berbicara tentang konsep dan ide besar, tidak langsung teknisnya. Jadi kami minta kira-kira kalau ini kebetulan yang hadir di sini Pak Mumin, apa kira-kira gambaran besarnya untuk konkret itunya itu? Ya, untuk batas. Betul. Itu memang dibutuhkan kepastian, perlu langkah konkret. Langkah konkret kami terus berkoordinasi dengan bagian pemerintahan kabupaten. Nah, karena mereka tahu historisnya. Yang kedua adalah ketika sengketa tanah yang sudah masuk ranah hukum, tentu kami tidak bisa mengintervensi. Kan ada tanah ulayat juga yang disengketakan masuk ranah hukum. Nah, kalau sudah masuk ranah pengadilan, lembaga apapun tidak bisa mengintervensi, sekalipun itu DPRD atau DPR sekalipun, nggak boleh. Karena itu ranah, itu sudah masuk ranah hukum. Nah, karena ranah hukum itu dia akan terus melakukan langkah-langkah, melakukan agenda sesuai dengan otoritas yang mereka miliki. Apapun dia keputusan kita patut menghargai dan menjunjung tinggi. Tidak puas dengan itu, silakan lakukan langkah hukum berikutnya. Nah, seperti itu. Dan ada tingkatan-tingkatan yang memang harus dilihat. Tetapi kalau itu terkait dengan hak-hak ulayat itu, makanya kami sangat hati-hati. Justru kami turun langsung, kami tahu keadaan masyarakat, kami bertemu dengan masyarakat adat, pihak-pihak yang bersengketa, kemudian mereka uraikan historisnya. Sepanjang itu tidak masuk dalam ranah hukum, sudah masuk ranah hukum, maka tentu kami mencoba bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini adalah bagian pemerintahan, untuk kita fokus penyelesaian sebelum terjadi hal-hal yang tidak didambakan. Ini yang terjadi saat ini. Baik Pak, ada lagi nih tentang masalah pertanahan. Ada dorongan untuk seluruh tanah ulayat itu kalau bisa disertifikatkan. Tapi juga ada pihak yang bilang kalau memang hak ulayat itu mau dilindungi, untuk apa disertifikatkan? Nanti ujung-ujung bakal dijual. Pak Bumi dalam posisi yang mana Pak? Apakah tanah ulayat itu harus disertifikatkan demi kepastian, ataukah diakui saja tanpa harus disertifikatkan? Karena kalau sertifikat nanti jadi bahan untuk ke bank, jadi bisa untuk jual beli. Hak ulayat yang tadi jadi dilindungi itu ya hilang lagi. Minta Bapak di posisi yang mana Pak? Ya, sebagai negara tentunya negara ingin membutuhkan kepastian hukum, ya kan? Nah, sebuah negara tentu ada aturan yang patut ditaati oleh rakyat dalam sebuah negara. Tetapi soal mau disertifikat itu baik atau tidak, tentu negara ingin melakukan yang terbaik kepada rakyatnya, ya kan? Nah, kalau itu tidak mau, kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Kan tidak ada unsur paksakan juga. Tidak ada unsur keterpaksaan di situ. Tetapi negara hanya memperhitungkan sebuah dampak hukum ketika terjadi hal-hal yang sifatnya transaksi ekonomi, kalau terjadi tanah itu menjadi lahan rebutan. Nah, itu. Oleh karena itu kita berharap ini perlu penyelesaian tuntas dalam pengertian kepastian hukum, dan negara membuka ruang untuk siapapun silakan datang mengurus sertifikat dan lain sebagainya. Kemudian itu semua tetap negara merespon. Nah, dalam hal ini BPN. Nah, tentunya yang kedua adalah ketika masyarakat yang masih berpikir lain, itu hak berpikir dia, tidak mungkin diintervensi juga gitu. Tetapi kita hanya kalau merasa nyaman, ya seperti yang tadi saya kemukakan, kalau merasa nyaman lebih enak kalau kita membuka. Tetapi kalau memang ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya itu kita kembalikan kepada pemilik ulayat. Ada beberapa kasus di Bali, hak ulayat itu tadi jadi sertifikatkan, ujungnya diperjualbelikan dan akhirnya ulayatnya itu hilang semua. Pindah beralih ke jadi punya investor, punya orang asing malah. Mohon maaf, mungkin pertanyaan agak nakal Bapak, dalam posisi yang mana tadi? Sama itu di apa namanya di Kalimantan, di Ambon banyak, di Kei kan Bung Lutfi tahu lah, lebih tahu mana, ya kan?
kemudian teman-teman yang lebih tahu. Nah itu yang terjadi. Nah oleh karena itu ya kita prinsipnya kan tidak ada unsur keterpaksaan, tetapi yang kita cari adalah unsur kenyamanannya. Kalau sudah bersertifikat, ini hak milik aku, hak milik marga kami, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, ya kan? Nah, negara juga mengakui itu. Nah, lain halnya kalau terjadi sertifikat ganda, ini yang kebanyakan terjadi. Nah, inilah yang kalau terjadi sertifikat ganda tentunya ada oknum-oknum yang memainkan peran itu yang harus dirapikan, dibersihkan untuk kemudian institusi pemerintah itu tidak boleh tergores luka dengan cara-cara seperti ini. Baik Pak, ini Tenggara ini kalau mau diberkata jadi provinsi isunya selalu Blok Masela. Ya Ketua Awan mesti tahu apa yang terjadi sekarang Blok Masela. Minta informasi saja Pak, perkembangan Blok Masela apa kabar ini? Informasi umumnya saja. Saya tahu Bapak bukan membidangi bagian energi, tapi saya pikir ada obrolan-obrolan kecil mungkin di kantin begitu kan. Blok Masela ini apa kabar dia sekarang? Jadi yang pertama, Blok Masela itu sebuah pilot proyek nasional yang memang akan kalau itu jalan maka berdampak langsung terhadap perubahan ekonomi di Maluku. Dan itu pilot proyek nasional. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah Maluku, Pak Gubernur dan DPRD sevisi soal ini. Kami sudah melakukan berbagai pertemuan baik secara nasional maupun yang berkepentingan langsung itu melakukan kunjungan ke Maluku. Baik dengan SKK Migas, investor dari Jepang, kemudian lain sebagainya. Alhamdulillah itu jalan. Alhamdulillah perda tentang itu sudah kami tetapkan. Blok Masela itu sudah perda, kemudian perda tentang perusahaan daerah juga sudah kami tetapkan. Kebetulan saya juga pansus di situ, Pak Benhur juga pansus, Pak Benhur Watubun juga pansus di Blok Masela, kemudian kami juga, saya sendiri juga seperti itu sama. Oleh karena itu, Blok Masela ini jalan, tidak ada upaya untuk pihak investor hilang dada. Yang ada itu adalah 9 tahapan itu sudah masuk ke tahap 7 atau 8 sekarang. Dan alhamdulillah baru-baru ini teman-teman dari masyarakat KKT ya, Kabupaten Kepulauan dan Mimbar melakukan audiensi dengan kami, DPR Provinsi Maluku, dipimpin langsung Pak Bupati, Pak Lalon, dan itu dijelaskan dengan baik. Kemudian mereka kita lakukan pertemuan secara nasional di Jakarta, dan itu semua jalan dengan baik. Nah, jadi saya ada beberapa kawan-kawan di sini juga masuk dalam pansus Blok Masela, penyertaan modal dan pansus tentang perusahaan daerah. Itu semuanya sudah kami tetapkan perdanya, dan alhamdulillah Blok Masela itu dari segala sisi, baik dari aspek pertahanan maupun semua aspek yang menunjang itu semua telah disiapkan dan jalan. Siap Pak. Bang Mumin, mohon maaf lagi nih. Ini kan masa COVID nih. Semua dinas, instansi, mau apa-apa semua ketua sih bisa bikin apa? Ketua sih bisa apa? Saya ada dana. DPR provinsi apa kabar Pak? Apa COVID ini memang ketemu aspirasi saya bisa jalan ke atas? Atau apa yang terjadi ini? Pak Ketua Ansor. Ini kan semua sekarang isunya dana, minta inilah Pak, apa namanya, bocoran. Ini kira-kira ke depan ini kalau memang barang ini belum selesai, pikiran bapak-bapak di Dewan sana, ini barang mau bagaimana ini? Sebab ini puasa sing buka-buka ini bahaya ini. Baik, COVID-19 ini adalah sebuah musibah nasional bahkan internasional.
Nah, oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menjaga rakyatnya agar terhindar dari COVID-19. Semua dan berbagai program telah diwujudkan oleh pemerintah dan itu berjalan hingga saat ini, dan kapan berakhir kita belum bisa ukur. Tahun 2020 itu di Maluku sangat meningkat. Kami berada di tim pengawas COVID-19 DPRD Provinsi Maluku. Maka yang kita dorong itu adalah anggaran-anggaran kepada masyarakat. Karena dampak COVID-19 itu berdampak langsung terhadap peningkatan masyarakat miskin. Itu yang terjadi. Sehingga di DPRD kami selalu memanggil mitra-mitra lain untuk kemudian yang apakah itu kesehatan, dinas sosial, dan lain sebagainya, sehingga berperan aktif dalam menjawab dampak COVID-19. Nah, kita melihat kita anggarkan sekian miliar, lalu kemudian didistribusi kepada daerah, kabupaten kota, sudah terrealisasi untuk bantuan langsung tunai dan bantuan-bantuan lain yang sudah terwujud. Bahkan juga di rumah sakit itu telah diwujudkan. Kami sangat memahami itu. Tentu tidak melahirkan kepuasan karena kita memang semua anggaran terbatas, semuanya terbatas, dan saya kira saya tidak bicara dalam ranah nasional, khusus dalam konteks Maluku seperti itu terjadi. Dan memang COVID itu bukan sesuatu yang direkayasa, tetapi memang itulah sebuah musibah yang secara nyata dialami langsung. Dan kemudian sampai hari ini pemerintah masih mewujudkan program-program itu melalui Badan Bencana Nasional dan instrumen-instrumen lain yang terlibat aktif untuk bentuk penyelesaian tuntas soal. Kalau internal DPR sendiri masa COVID ini kinerjanya maksimal nggak sih? Sangat maksimal, walaupun teman-teman anggota dewan itu ada yang dapat. Ya. Kami ada yang dapat. Kami kurang lebih kemarin itu kurang lebih 7 orang dapat, tetapi spirit dari pimpinan dewan, ketua DPR itu kita terus bagi yang sembuh terus melakukan program. Kami kami memang tidak bisa datang ke sini. Langsung saya bisa. Kenapa? Kami tidak, waktu itu tidak ada transportasi, nggak bisa. Tetapi kami kemudian memahami perasaan masyarakat di sini. Kemudian kami ngotot itu soal anggaran dan itu terwujud. Baik Ibu Tin maupun Pak Amir, Rumrah, semua Pak Roy Patiasina, semua kami dari sini, Pak Ayeni, Ibu Oda Tetol, semua kami komitmen yang sama. Ini bagaimana cara sehingga itu terjadi. Saya ambil contoh gini. Suatu ketika ada adik-adik di sini ada yang tes TNI ya, capan TNI, mengalami kesulitan untuk kembali ke sini. Kami berupaya maksimal, tetapi apa mau dikatakan, memang bukan unsur kesengajaan dari siapapun, tetapi fakta membuktikan tidak boleh, maka itu tidak bisa. Tapi kami support mereka dari sisi lain, hal-hal lain. Ya Bang, ini Pak Mumin ini luar biasa. Beliau ini orang termasuk yang sangat rendah hati. Biasanya kalau orang yang jabatan yang isinya kompetisi itu jarang mau sebut yang lain pun nama. Dari tadi Pak beliau ini menyebut Pak Ben-Hur, menyebut Ibu Samuda, menyebut Pak Amir dan yang lain. Atau ini jangan-jangan ada kesepakatan Pak Ketua Ansor. Pemilu besok ini saya ada ganti dong, masih lanjut dulu. Apa ya? Mohon maaf, ini ketua kelakar sedikit. Ini karena faktor cuaca ketua mesti sudahi, saya tahu Bapak ada undangan ke tempat lain. Ini pertanyaan terakhir. Di Kabupaten Kuningan itu bupati dan wakil bupatinya itu bentrok. Bentrok bukan fisik. Artinya ada diskomunikasi antara bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kuningan. Lalu itu ada diselesaikan di level kabupaten kota tidak berhasil. Katanya untuk mau dilempar untuk diselesaikan di provinsi. Saya andaikan sekarang kalau Abah Mumin itu ada di Provinsi Jawa Barat, Abah Mumin mau bikin apa Bupati dan Wakil Bupati Kuningan nih? Silakan. Yang pertama, harmonisasi itu keinginan kita semua.
karena siapapun ingin mau jadi unsur penanggung jawab di daerah manapun di Republik ini tidak ada. Ini kabupaten. Ya. Tidak ada keinginan untuk saling bertolak belakang satu sama lain. Tetapi komitmen itu menjawab pertumbuhan pembangunan secara total di negeri ini sebagai bagian penting dari tanggung jawab bersama, tanggung jawab kolektif. Kolektivitas itu menuntut kita untuk berpikir rasional, objektif dalam rangka menjawab kebutuhan daerah secara totalitas. Kita diberi amanah untuk kemudian amanah rakyat. Amanah yang paling penting adalah kepercayaan. Kita diberi rezeki oleh Tuhan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, dan kita diberi amanah oleh rakyat untuk mewujudkan harapan rakyat itu agar mengalami sebuah perubahan ke arah perbaikan hidup secara totalitas. Itulah tanggung jawab para pemimpin di semua tingkatan pemerintahan, apakah itu nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Tentunya harmonisasi itu sebuah sesuatu yang sangat indah jika dipandang. Nah, bagi saya bukan masalah idealnya, tetapi komitmennya, masalah kebersamaannya. Mohon, sekiranya ini bisa didengar Pak Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, ya Jawa Barat. Ini kita bicara konteks Jawa Barat ya, tidak ada tendensi lain. Kita tahu Bapak masih punya sambungan acara ke tempat lain. Kami mohon maaf, mungkin komitmen kami tentang waktu tadi saja kurang. Tapi kami agak sedikit besar hati karena itu faktor cuaca, bukan faktor yang lain. Jadi masih bisa. Sebenarnya banyak, ada sempat gali-gali Pak, ini banyak hal kita mau bicara dengan Pak Mumin malam ini, khusus masih tentang pemekaran kayu besar. Ada titipan pertanyaan banyak sekali. Tadi juga ada Pak Ketua Gamki, Pak Ketua Ansor, siapa lagi tadi? Ketua Gamki dan siapa yang mau hadir tadi? Teman-teman pemuda juga pengen datang. Cuma saya bilang ya, kalau memang beliau aja memilih kepemudaan, tapi kita batasi lah, jangan sampai. Iya Pak, siap. Kalau memang masih ada boleh sampaikan khusus untuk pemuda silakan. Kalau pemudi juga boleh. Jadi gini, yang pertama itu idealisme itu ada di kalangan kaum muda. Perubahan itu datang dari sana. Gagasan cemerlang itu dari sana memulai. Sungguh difahami bahwa gagasan cemerlang idealisme itu tidak boleh terkorek, tidak boleh tergoyahkan oleh kekuatan apapun. Sepanjang itu, karena apa? Perjuangan nilai itu ada di dunia kepemudaan. Zaman kami dulu 98 terus menggoncang sebuah kekuasaan yang kami anggap sangat lama pada saat itu, dan kemudian alhamdulillah meruntuhkan itu semua. Ada di situ Pak Ben-Hur Watubun, ada di situ juga Hendrik Watubun, semuanya waktu di Ambon kala itu. Dan teman-teman, agennya apa? Kelompok Cipayu itu agennya. Apa itu? Ada di situ BMKI, HNI, TNI, GMNI, TNKRI, dan kekuatan-kekuatan yang tiga pilar utama itu apa? Pemuda, pers, budayawan. Itu, dan kemudian disusul ditambah LSM, NGO lain yang independen untuk bersemua menyatu, mengkristal menjadi satu. Dan alhamdulillah kemudian itu apa yang dikehendaki itu terwujud dengan baik. Saya berharap teman-teman dunia kepemudaan di Maluku Tenggara, Kota Tual yang ada di Kepulauan Riau ini terus menggalakkan gagasan-gagasan cemerlang, tawaran-tawaran ide-ide baru untuk mewujudkan perubahan-perubahan ke arah perbaikan secara total. Kadang anak muda itu nakal, kita pahami itu. Kalau dia agak sedikit nakal, sedikit reseh, ya kita yang harus memahami itu, gitu ya. Nah, kalau kita harus memahami itu, alhamdulillah nakal dan reseh itu bisa berakhir dengan baik, dengan sebuah keinginan yang sama adalah mewujudkan kesempurnaan sejati untuk rakyat, daerah, bangsa dan negara sebagai bentuk dari komitmen kita membangun negeri ini menuju ke arah yang kita kehendaki bersama. Baik, teman-teman. Mohon maaf Pak, ini kita memang waktu terbatas sekali dan cuaca sangat mengganggu sebenarnya, hilang semua
konsepnya ketemu siapkan. Minta waktunya Pak, kalau mungkin sebelum pulang ke Ambon, cuaca agak baik, mungkin ketemu bisa lebih ada hal yang, tapi tentu dengan teman-teman audiens, teman-teman kepemudaan, mungkin ada pulang dari Kebesar. Siap. Oh, saya ke Kebesar. Tidak ada hubungan dengan pemakaran Kebesar dan calon. baik. Mohon maaf atas saya ada hal-hal yang hilaf. Bila itu dikuhidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom. Selamat malam. Ini kan kita ngomong berkelakar aja tuh.